Ya, yang pertama tadi bagaimana menyikapi munafikin, orang-orang munafik. Dulu Rasulullah ketika di Madinah bersama para sahabat, tengah-tengah mereka juga tidak sedikit itu orang-orang munafik yang senantiasa menjadi batu kerikil bagi perjuangan dakwah Rasulullah bersama para sahabat. Memang kita lihat senjata utama orang-orang munafik ini, mereka provokator mereka memprovokasi umat. Jadi pernah kejadian itu, bukan pernah tapi sering mereka mencoba, ini sudah saya bahas dalam pembahasan hoax dulu ya, coba selalu menghembus fitnah-fitnah di kalangan umat Islam, ya, fitnah kepada Aisyah ya. Kemudian yang paling besar itu mereka menimbulkan fitnah atau memprovokasi antara kaum Ansar, memecah belah antara kaum Ansar. Kaum Ansar itu di Madinah terdiri daripada dua kabilah, Aus dan Khazraj. Jadi di Madinah itu ada 5 kabilah, 3 kabilah Yahudi, 2 kabilah orang Arab asli yang kemudian menjadi kaum Ansar. 3 Yahudi ini, 3 kabilah Yahudi ini, Bani Qainuqa, Bani Nadir, kemudian satu lagi Bani Quraidah. Ini Yahudi 3 kabilah. Yang 2 kabilah yaitu Aus dan Khazraj, yang ialah kaum Ansar daripada kota Madinah. Nah, kerjaan Yahudi ini 3 kabilah tadi, Quraidah, Qainuqa, dan Bani Nadir, itu senantiasa sepanjang sejarah kehidupan Madinah mereka memprovokasi Aus dan Khazraj. Maka ratusan tahun itu Aus dan Khazraj selalu berperang, tumpah darah. Siapa otaknya? Yaitu Yahudi. Nah, ketika Rasulullah masuk ke Madinah, peperangan antara Aus dan Khazraj ini mampu dileraikan, mampu diselesaikan, jadi bersatu atas nama Islam. Nah, ternyata ini menjadi persoalan bagi orang-orang Yahudi. Mereka tidak bisa mengambil keuntungan lagi. Makanya selalu saya ulang-ulang, peristiwa Madinah itu sama seperti peristiwa di Jazirah Arab hari ini. Peperangan di Timur Tengah itu bagi Yahudi harus berlangsung, harus berlanjut, tidak boleh berhenti. Peperangan di Syria, peperangan di Libya, peperangan di Jazirah Arab lainnya, di Yaman, itu harus berlanjut terus. Dan itu keuntungan bagi orang Yahudi Zionis. Secara apapun, secara politik, secara ekonomi, persenjataan mereka, itu keuntungan besar mereka dapatkan dari situ. Nah, kita kembali kepada munafikin tadi. Setelah Aus dan Khazraj masuk Islam, mereka bersatu atas nama Islam, disatukan oleh Rasulullah atas di bawah payung Islam. Apa kata orang Yahudi? Namanya Syas ibnul Qain. Apa kata dia? Ya Yahudi, wahai kalian orang-orang Yahudi. Syas ini dia sudah masuk Islam, tetapi munafik. Raja munafik di Madinah itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Apa kata Syas ini, Ibnul Qain tadi? Dia bilang kepada orang-orang Yahudi, ya Yahudi, ma lakum min qarar iza jtama'a mala'u Ibnul Qailah. Wahai orang-orang Yahudi Madinah, kalian tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Kalian tidak bisa berbuat apa-apa selama Aus dan Khazraj sudah bersatu padu. Nah, ini kekuatan. Ini ulangan tadi juga. Jadi ketika umat Islam sudah bersatu, maka Yahudi tidak bisa berbuat apa-apa. Maka karena itu kemudian Yahudi dan orang-orang munafikin Islam masuk, tapi mereka nifak masuk Islam karena terpaksa. Mereka nifak, munafik, selalu menghembuskan provokasi, selalu dibuat bagaimana Aus dan Khazraj ini, kaum Ansar ini berperang, kemudian antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin senantiasa berperang. Tapi ketika itu ada Rasulullah, semua berhasil dileraikan. Tetapi bagaimana? Nah, ini pertanyaannya, bagaimana Rasulullah memperlakukan orang-orang munafik ini? Cara memperlakukan orang munafik itu, Rasulullah memang tidak membunuh mereka.
Jadi ketika para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak membunuh mereka padahal engkau tahu siapa mereka itu? Apa kata Rasulullah? Aku tidak membunuh mereka agar orang-orang tidak berkata anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Agar orang-orang tidak bilang bahwa Muhammad membunuh sahabatnya. Karena orang munafik ini mereka bersembunyi di bawah nama Islam. Kalau kita membunuh mereka, maka orang-orang non-Muslim akan berkata umat Islam saling membunuh, saja membunuh mereka. Tetapi beberapa rentetan sejarah kita lihat, Rasulullah itu bahkan lebih memilih diam terhadap mereka. Lebih memilih diam, bahkan berusaha untuk menyadarkan mereka. Beberapa sikap Abdullah bin Ubay bin Salul, bahkan ketika dia mati, Rasulullah tetap salat kepadanya. Itu banyak orang munafik sadar dan kuat beriman kepada Allah. Abdullah bin Ubay bin Raja Nifaq, Raja munafik di Madinah. Tetapi ketika dia mati, anaknya Abdullah minta kepada Rasulullah, Rasulullah salatlah kepada orang tuamu. Salat Rasulullah, tidak marah beliau. Ya. Sedangkan Abdullah bin Ubay bin Salul yang telah memfitnah istrinya Aisyah berbuat tidak benar. Abdullah bin Ubay bin Salul yang selalu mengupat kepada Rasulullah di belakang Rasulullah. Dan bahkan dia pernah berinisiatif mendirikan masjid tandingan. Masjid apa namanya? Masjid Abdirar. Berbagai macam provokasi telah dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Tetapi apa respon Rasulullah? Tetap baik. Kalau bertemu tetap senyum, memperlakukan dengan baik. Sampai ketika dia mati, diminta oleh anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasulullah salatlah kepada ayahku. Tetap salat Rasulullah kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, raja munafik. Sampai Umar bin Khattab marah. Wahai Muhammad, apakah engkau lakukan? Tidakkah engkau ingat apa yang dia lakukan kepada umat Islam selama hidupnya? Bahkan kata Umar bin Khattab mencoba mengajarkan Rasulullah, wahai Muhammad, bukankah Allah telah berfirman, in tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum wa in tastaghfir lahum 70 marrah, walaupun engkau beristighfar 70 kali kepada orang munafik, Allah tetap tidak akan mengampunkan mereka. Apa jawab Rasulullah? Kalau Allah tidak mengampunkan aku beristighfar 70 kali kepada mereka, aku akan beristighfar lebih kepada mereka. Kita dapatkan ilmu Islam. Jadi, maka saya katakan tadi, kita tidak boleh mudah terprovokasi. Jadi tidak kemudian kita dapatkan, oh ini munafik, ini yang bla-bla, hajar, tidak boleh. Jadi tidak baik nilainya nanti. Jadi tidak baik nilainya nanti. Jadi oleh karena itu, kalau kita lihat respon Rasulullah itu memaafkan, senantiasa mengajak mereka kepada kebenaran. Ketika Rasulullah salat kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, semua munafikin, hampir sebagian besar munafikin Madinah itu tercemar. Akhirnya mereka terketuk, tersentuh hatinya. Banyak munafik itu benar-benar membaguskan Islam, benar-benar menguatkan imannya. Jadi ini respon yang seharusnya kita umat Islam lakukan. Jadi jangan mentang-mentang menang Anies Sandi juga semua yang pilih-pilih Ahok kita hantam semua. Ini tidak bisa. Tidak bisa, nanti kita berbuat tidak baik kepada. Jadi kita sudah selesai semua yang dulu, seperti Anies hari ini memberikan komentar. Kita sudah selesai persoalan-persoalan. Sekarang kita sama-sama membangun yang terpenting